Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia kita yang dalam beberapa hari lagi, atau sekitar 11 atau 12 hari lagi, akan bermain di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pertandingan pertama, seperti yang kita ketahui, adalah melawan tuan rumah Arab Saudi. Dan pertandingan kedua hanya selang beberapa hari saja dari pertandingan pertama adalah melawan Irak. Dan seperti yang kita ketahui, memang secara faktor non-teknis, timnas Indonesia kita tidak diuntungkan. Tapi bukan berarti timnas Indonesia kita era saat ini adalah timnas Indonesia yang lemah, meskipun secara ranking FIFA, timnas Indonesia jauh di bawah Arab Saudi dan juga Irak. Karena seperti yang selalu saya katakan, bahwa ranking FIFA tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan dari sebuah tim nasional. Tetapi ranking FIFA itu menunjukkan progres dari tim nasional tersebut. Artinya meskipun timnas Indonesia kita berada dalam situasi yang sulit, karena nanti harus bermain melawan tuan rumah, kemudian hanya selang beberapa hari seperti yang tadi saya katakan akan berhadapan dengan Irak, tetapi bukan berarti bahwa timnas Indonesia kita tidak punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Apakah itu langsung dari round 4 atau harus berjuang lagi nanti di round 5. Karena perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa sekarang materi pemain dari timnas Indonesia adalah materi pemain berstandar Eropa. Karena begitu banyak, bahkan sampai belasan pemain keturunan kita yang sekarang membela tim nasional Indonesia. Dan mereka semua menjadi warga negara Indonesia dengan prosedur yang transparan dan juga dengan cara yang sah. Artinya tidak ada manipulasi data atau fakta lainnya yang dilakukan oleh federasi sepak bola kita, yaitu PSSI. Jadi yang selama ini dilakukan oleh PSSI tentu perlu kita apresiasi. Dan dari awal, channel YouTube Triple B selalu mendukung program naturalisasi tersebut. Kenapa saya katakan naturalisasi? Karena sebagian besar dari para pemain tersebut harus menjalankan proses naturalisasi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan selalu channel YouTube Triple B begitu jelas dan juga tegas mengatakan bahwa sekarang timnas Indonesia kita berada di round 4 babak kualifikasi untuk bermain di Piala Dunia, yang merupakan sesuatu yang baru tentunya bagi kita semua sebagai supporter tim nasional Indonesia, adalah karena kehadiran dari para pemain diaspora tersebut. Faktanya memang seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa para pemain lokal kita atau yang bermain di kompetisi domestik tidak bisa memberikan kontribusi. Bisa juga memberikan kontribusi karena juga ada banyak dari mereka yang bisa bermain sebagai satu unit. Kombinasi inilah yang merupakan kombinasi yang ideal bagi tim nasional Indonesia kita untuk bisa bermain di Piala Dunia. Dan kita tahu itu adalah mimpi kita semua. Dan tidak ada yang melarang kita untuk bermimpi setinggi seperti itu. Artinya dengan berharap agar tim nasional Indonesia kita suatu hari bisa kita lihat bermain di Piala Dunia. Tetapi kita perlu bermimpi dengan mata terbuka, jangan sampai ketiduran. Artinya apa? Para pemain tim nasional Indonesia kita itu harus berjuang habis-habisan di atas lapangan untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kita semua sebagai pecinta atau juga supporter dari tim nasional Indonesia. Dan yang menariknya, di tengah persiapan dari timnas Indonesia yang nanti akan bermain di round 4, ada berita yang sekarang menjadi viral. Kita semua tahu dan saya yakin juga sebagian besar dari teman-teman yang menonton konten ini juga sudah mengetahui bahwa FIFA memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia yang jika saya tidak salah namanya adalah FAM. Jika saya salah, silakan kalian boleh koreksi. Ya kan, saya nggak pernah baper dan silakan koreksi. Karena ada kolom komentar di bawah konten ini. Tapi lagi-lagi saya ulangi, yang rasis,
yang komennya itu jahat, tentu akan saya delete. Jadi kita juga harus pakai etika ketika kita memberikan komentar. Masa timnas kita maju, supporternya nggak bisa maju? Harus bisa maju. Dan saya selalu percaya netizen kita plus 62 itu adalah orang-orang yang pintar dan juga bijak. Tinggal bagaimana kita sebagai pengamat atau juga influencer mengarahkan ke arah yang positif. Ya dong, harus seperti itu. Supaya kita semua satu frekuensi, supaya kita semua menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, bahwa kita orang Indonesia itu adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang memang cerdas. Dan kita juga tahu bagaimana caranya memberikan kritik sesuai dengan fakta. Jadi itu yang saya katakan, bahwa berita tentang Federasi Sepak Bola Malaysia yang kabarnya disanksi oleh FIFA karena FIFA menduga atau menganggap bahwa mereka menaturalisasi 7 atau 8 pemain mereka, saya nggak tahu ya tepatnya berapa ya, karena jujur saya nggak mengikuti berita ini. Saya hanya baca, habis itu saya nggak mau baca secara detail. Karena bagi saya ini nggak penting, ini berita yang nggak penting. Saya justru ingin berita tentang persiapan dari timnas kita, tapi nggak apa-apa. Karena banyak sekali dari teman-teman yang mengirimkan saya DM, bahkan salah satunya tuh saya muat di IG saya untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada teman-teman bahwa saya sebetulnya ini fokus dengan persiapan timnas kita, karena tinggal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia. Tapi oke lah, saya bahas sedikit saja, saya nggak mau lama-lama ya, mungkin hanya 2-3 menit. Karena FIFA menganggap atau menduga bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia itu memalsukan atau juga ya tidak memberikan dokumen yang sesuai lah dengan fakta. Seperti itulah kira-kira, karena jujur saya nggak membaca secara detail. Nggak penting kalau bagi saya berita ini, karena tidak terkait dengan timnas Indonesia. Betul, ya sumpah nih, 100% pikiran saya sekarang nih, bahkan sampai ketika saya tidur, itu saya memikirkan tentang timnas kita yang akan main nanti. Gak ada hal lain lagi yang saya pikirkan. Hanya itu saja yang saya pikirkan. Karena ini momen emas bagi kita untuk nonton timnas kita main di Piala Dunia. 2030 masih lama, Pak. Itu nanti urusannya 2030. Kita gak tahu besok akan terjadi apa. Tapi kita harus fokus untuk saat ini, untuk 2026. Ketika Piala Dunia sudah di depan mata. Nah, beritanya kan memang FIFA sanksi Malaysia dan pemain mereka juga kabarnya diskors ya. Nah, itu urusan mereka. Oke, boleh saja kita mengikuti berita itu, tapi saya merasa pada saat memang tenaga dan pikiran kita itu harus difokuskan untuk mendukung timnas kita yang betul-betul punya peluang. Ini peluang yang real. Ini bukan harapan palsu, Pak. Ini harapan yang beneran. Yang kita ini punya harapan. Saya gak pernah membayangkan akan lolos. Nah, kenapa sekarang akan lolos? Karena memang segala bentuk persiapan yang dilakukan oleh federasi untuk menyiapkan timnas ini bagus. Dan itu perlu kita apresiasi, walaupun memang saya tahu banyak di antara teman-teman juga yang kecewa dengan pergantian pelatih. Tapi sekarang mau buat apa kita? Kita kan tetap harus mendukung timnas kita. Ya siapapun pelatihnya, kita kan tetap mendukung timnas kita. Jadi kita juga perlu tetap mendukung timnas kita agar bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi terlepas dari itu, memang federasi kita menyiapkannya segala baik, secara baik, dan itu yang perlu juga kita apresiasi. Tinggal kita lihat sekarang ada gak hasilnya. Nah, kalau gak ada hasilnya, buat apa juga pergantian pelatih tersebut? Kan seperti itu kira-kira pemikirannya. Artinya kan kalau kita gak lihat ada prestasi itu kan juga bisa membawa timnas ini ke Piala Dunia. Karena setelah membawa pulang begitu banyak pemain keturunan Indonesia, tentu yang diharapkan kan adanya prestasi. Kalau cuma mau buat hura-hura, buat apa juga? Kan ujung-ujungnya itu harusnya prestasi. Itu yang kita tunggu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan soal trofi, tapi lolos ke Piala Dunia ini juga sudah luar biasa. Ini yang kita tunggu kan, ini momen emas yang kita tunggu gitu. Meskipun memang banyak juga yang menilai, wah seharusnya timnas kita dibangun dengan proses yang lebih panjang lagi dengan membina para pemain yang berada di dalam negeri. Ya betul, itu saya pikir tentu nanti akan dilakukan oleh federasi dengan sekarang adanya dirtek baru. Tapi ini kan program naturalisasi ini kan, jika saya tidak salah, ya sebelumnya saya banyak membaca beritanya di media kita, bahwa adalah langkah percepatan, yaitu akselerasi agar timnas kita itu mendapatkan prestasi. Benar kan? Nah ini momennya bagi kita semua. Jadi ini momennya bagi kita untuk bersatu, untuk mendukung. Nanti hasilnya kita tunggu seperti apa. Sekarang nggak usah kita banyak bacot. Kita menyudutkan pelatih nggak? Kalau mau kritik boleh. Nggak perlu juga kemudian kita memberikan beban tambahan kepada para pemain kita atau pelatih kita. Plus, nggak perlu juga pikiran ini diarahkan ke hal-hal lain yang nggak produktif bagi kita. Dan juga nggak terkait dengan timnas. Ini saatnya kita semua bersatu untuk menyalurkan segala bentuk tenaga, pikiran, atau juga bentuk kritikan kita mungkin jika ada, yaitu untuk timnas Indonesia. Kan gak ada masalah kalau kita mau kritik secara objektif. Tapi buat apa kita kemudian langsung membuli
Malaysia, langsung kita menertawakan Malaysia. Buat apa? Itu urusan negara lain. Itu urusan mereka. Kita menjawabnya dengan prestasi lolos ke Piala Dunia. Itu ujung-ujungnya yang harus kita tunggu. Tapi ya tentu itu adalah hak kalian. Mau bicara tentang Malaysia, mau dikupas tuntas ya silakan. Tapi saya tidak akan membahas soal hal itu. Gak perlu juga, sama sekali gak penting. Sumpah deh, gak penting. Saya bingung juga, cuma sampai viral. Ini apa ini dibuat viral supaya nanti kita juga lupa bahwa timnas kita ini sebetulnya punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia dan memang ini saatnya untuk lolos. Karena ada juga banyak-banyak saya melihat postingan soal AFC curang lah. Soal AFC ini memang adalah asosiasi atau organisasi yang memang biasa mengatur pertandingan. Dari mana buktinya? Ya memang kalau kita melihat ada kecurigaan, emangnya buktinya di mana? Daripada kita sibuk ngurusin hal-hal lain yang bersifatnya juga masih dalam abu-abu, artinya dalam bentuk yang memang belum jelas, ya lebih baik kita sekarang kritisi timnas kita, bisa atau enggak lolos. Banyak yang juga menanyakan kepada saya, apakah benar Bung, Anda optimis timnas Indonesia akan lolos? Karena di podcast sebelumnya, dengan Supriyono Prima, mantan pemain timnas Indonesia kan sama-sama. Kami sepakat di podcast tersebut bahwa kami optimis timnas Indonesia bisa lolos, karena ya memang materi pemainnya sudah bagus. Sudah dalam juga skuad kita. Marcelino gak dipanggil, Michels gak dipanggil, karena tentu ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh sang pelatih Patrick Kluivert. Ya ada pemain-pemain lain juga. Memang banyak yang juga kontra dengan Lili Pali dan Klok. Saya pikir gak ada masalah Lili Pali dan Klok juga dipanggil. Mereka adalah pemain-pemain senior yang juga diperlukan di dalam tim ini untuk pengaruh mereka juga di luar lapangan jika nanti memang mereka tidak dimainkan. So no problem, kita dukung timnas kita sekarang ini. Apa yang diambil keputusan oleh Patrick Kluivert juga perlu kita pahami adalah sesuai dengan kebutuhan tim, dan tentu dia juga ingin agar timnas kita lolos ke Piala Dunia. Tapi hal-hal yang nggak perlu juga kita bahas, itu saya pikir perlu kita kurangi, khususnya bagi akun-akun Instagram yang memang punya juga fanbase yang besar yang biasa membahas tentang timnas Indonesia. Yuk kita semua fokus tentang timnas Indonesia, dan kita harapkan agar timnas kita bisa lolos. Karena ini adalah momen emas bagi timnas kita. Banyak negara-negara tetangga kita juga tentu tidak pernah menyangka bahwa timnas Indonesia kita bisa melangkah sejauh ini. Dan kita tahu juga banyak di antara mereka juga yang mendukung langkah timnas kita. Jadi buat apa kita sibuk-sibuk urusin dapur orang lain? Gak ada gunanya dan gak ada manfaatnya juga. Ya tapi untuk sebagian netizen kita mungkin itu penting. Ya silakan. Tapi gak perlu ganggu saya juga, ya kan? Untuk mengupas soal ini gak penting, sama sekali gak penting. Kecuali ini terkait dengan timnas kita. Kita tunggu timnas kita bisa lolos kan nih ke Piala Dunia. Kalau disuruh tunggu sampai 2030, emangnya bisa nanti 2030 lolos, ada jaminan nggak? Nggak juga kan? Tapi kalau sekarang ada peluang, jaminan memang nggak ada. Peluangnya ini sudah depan mata, bos. Ini peluang yang harus kita jaga. Caranya bagaimana? Ayo kita bersatu. Nggak perlu bertengkar satu sama lainnya, kecuali memang Anda punya penilaian yang kritis, yang bisa Anda sampaikan dengan fakta. Fakta yang jelas, bukan berdasarkan kebencian Anda. Itu yang paling penting. Itu yang selalu saya utarakan di sini. Oke, sampai di sini saja saya ingin jelaskan. Dan kita tunggu nanti pada saat Kluivert sudah tiba di Arab Saudi, kabarnya dia akan tiba pada tanggal 1 Oktober. Dan juga nanti apa yang nanti akan dia jelaskan kepada kita pada saat nanti jika ada wartawan yang bertanya tentang kurang lebih strategi yang akan dia pakai dan juga tentang pemain-pemain yang dia panggil. Tapi kita semua sebagai pecinta dan juga supporter dari timnas Indonesia, kita semua segala bentuk pikiran kita, segala bentuk aspirasi kita perlu kita salurkan bagi timnas Indonesia kita yang tinggal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia. Dan jika bisa lolos ke Piala Dunia, tentu itu perlu kita rayakan dengan sukacita yang luar biasa. Gak masalah, mau euforia, bahkan saya harapkan nanti bisa libur nasional. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.